Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Laqad ja'at rasuluna bil haqqi wa nudu anilkumul jannatu ismuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dalam arti menghargai pemberian yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu yang bersifat material maupun imaterial. Seperti kita diberikan kesehatan, kesempatan, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman, itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat ke-74 surat Al-Mudaththir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir Qum fa'andir. Hai orang-orang yang telah berselimut. Berselimut di sini namanya selimut itu ada dua, selimut jasmani dan selimut rohani. Kalau selimut jasmani, kamli, selimut tebal itu kita pancal aja selesai. Tapi karena Allah itu kalau berfirman berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan membuka mata hati, membuka mata kalbu, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, maka yang disuruh melepas selimut ini, ya, karena orang berselimut dipanggil itu suruh melepas selimut. Nah, yang selimut rohani itu ya diantaranya adalah sampah-sampah spiritual, sampah-sampah rohani yang mengotori jiwa, seperti sombong, sakit hati, kecewa, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya musuh yang paling utama itu bukan orang lain, bukan orang yang jauh di sana, tapi diri kita sendiri. Maka dalam Al-Quran supaya kita ini meniti ke dalam diri, mengetahui dirinya. Siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Tetapi kalau dirinya saja tidak kenal, maka mengenal Tuhan itu ya berbeda. Nanti Tuhannya hanya Tuhan persepsi atau Tuhan. Kalau Tuhan yang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut, ya, Maha Pengasih Penyayang. Sedang seorang ibu saja itu yang lama pergi pulang anaknya belepotan, itu karena rindu dia dipeluk walaupun masih kotor. Ini seorang ibu yang tidak Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seperti itu, apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya melebihi seorang ibu saya. Walaupun kita memang masih belepotan rohani kita, maka kita disuruh melepaskan selimut-selimut rohani yang masih buruk di dalam diri kita. Nah, maka dengan demikian berarti dalam siam ini, puasa ini, salah satunya adalah melepas selimut-selimut rohani yang mengotori jiwa kita. Karena Allah sudah memberikan jasmani kita yang sempurna, pikiran yang sempurna, jiwa yang sempurna, roh yang sempurna. Semua itu adalah harus disyukuri. Caranya mensyukuri, ya kita selalu berbuat baik, menebar rahmat di semesta. Lantas ayat yang kedua, ya, Qum fa'andzir.
berdirilah, tegaklah, bangkitlah, dan peringatkanlah. Ya, ayat itu untuk yang membaca. Kalau saya membaca Qum fa'andzir, ya saya harus bangkit jiwa saya, kemudian saya memperingatkan diri saya. Maka ibda' binafsi, peringatan itu untuk diri sendiri dulu. Maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya suruh ceramah ini sebetulnya berat Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah begitu naik mimbar ceramah ini sudah kena 3 ayat. Satu kena ayat surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu menyuruh kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini yang pertama. Yang kedua, saya sudah kena ayat juga. Ya ayyuhalladzina amanu ma taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi ma taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kamu ceramah, apa yang kamu katakan kamu tidak mengerjakan, dosa besar bagi kamu sendiri. Ini untuk saya yang kedua. Kalau saya ngomong, saya belum praktekkan, saya dosa. Yang ketiga, dalam surat An-Nahl ayat 25, liyahmilu azrakum dan sebagainya, itu ada seorang dai yang menyampaikan yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah, mungkin bukan ayat atau hadis palsu, hadis mursal atau apa, diikuti. Nah ini dosanya nanti LMM. Sampai sana orang-orang disesatkan itu masih mendapatkan dosa kiriman. Ini kan berat sebenarnya. Tapi karena saya punya tugas harus memberikan kultum, ya bagaimana lagi, 3 ayat itu ya harus saya insaf dulu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita meringatkan diri kita masing-masing. Kalau ini saya memperingatkan ya, Qum fa'andzir di samping diri saya sendiri juga Bapak Ibu sekalian, supaya tadi melepas selimut-selimut rohani, selimut yang tidak baik tadi. Karena manusia itu kan ada jasmani dan rohani. Kalau makanan jasmani tadi iftar itu ya, ada nasi, ada lain-lain, itu makanan jasmani. Tapi makanan rohani, makanan jiwa itu tidak dimakan oleh mulut. Kita lihat, dicermati seperti Al-Asqal Kahfi ya. Itu bukan makanan yang dimakan jasmani, tapi makanan jiwa. Maka manakala matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, kan manusia itu ada mikrokosmos dan makrokosmos. Kalau di luar ada matahari jasmani, di sini ada matahari rohani, kemudian bersinar, ada cahaya di dalam. Karena manusia itu ada jiwa, ada sudur ada kesadaran, ada kolbu ada muat hati nurani yang menampung cahaya ilahi tadi. Sehingga supaya selimut rohani itu yang buru-buru kita lepas, sehingga kita menjadi orang yang bersih luar dan dalam. Kalau bersih luar dan dalam itu sudah baik. Walaupun ibu ke salon itu hanya untuk make up di luar. Kalau dalamnya itu tidak cantik, nanti ya tidak cantik. Tapi kalau dari dalamnya inner beauty dulu, dari dalam sudah baik, sudah cantik ya, walaupun sederhana gambarannya, insya Allah juga sudah luar biasa. Demikian, semoga manfaat. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.